Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi tadi Jakpro menghubungi kakak buat untuk menyimpan dulu gambarnya. Bukan, lebih tepatnya mereka nggak membolehkan kita izin buat meliput di sini. Dari produser aku tadi bilang kita simpan dulu aja gambarnya, nanti kapan kita bisa mungkin dalam tayangkan waktu dekat. Harusnya tadi hari ini, bahkan siang ini tadi. Iya. Sebenarnya tadi pengennya live. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sebelah saya praktisi hukum Juju Purwantoro. Kali ini kita mau ngopi bareng. Ada ya, hari ini masih ada ya pihak-pihak yang menghalangi tugas-tugas jurnalistik. Oh, ada ya, Pak? Ada, Pak. Bahaya betul ya. Dan itu kejadiannya dekat Istana Presiden, Pak. Di Jakarta. Di Jakarta. Kalau diantar Dini hari masih ada yang menghalangi petugas wartawan. Betul. Nah, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kejadiannya memang tidak jauh dari Istana Negara, yaitu di Kampung Bayam. Ketika seorang Daerah mana itu? Jakarta Utara. Oke. Nah, ketika seorang wartawan dari TV One mau melakukan peliputan di daerah Kampung Susun Bayam, karena sekarang sudah menjadi Kampung Susun Bayam. Oke. Pak Juju, saya tuh heran. Selama saya menjadi wartawan dari tahun 90, memang ada sih pelarangan-pelarangan dari pihak-pihak tertentu. Tapi kali ini udah keterlaluan. Ini tingkatnya hanya BUMD di bawah Pemda DKI, yaitu hari ini istilahnya anak muda Iya. bilang, hari ini masih ada hal-hal yang pelarangan wartawan. Iya. Dan itu biasanya dilakukan oleh negara-negara yang memang sangat represif, yaitu di negara-negara komunis, totaliter, dan sistem militeristik. Hati-hati nih Pak Juju. Pak Juju gimana? Kira-kira kalau kita lihat dari sisi hukum, khususnya dalam Undang-Undang Pokok Pers. Iya. Terima kasih rekan Yadi atas ngobrol-ngobrol kita. Walaupun saya bukan ahli hukum bidang pers, tapi saya nyerempet tentang undang-undang pers bisa kita obrolin lah gitu. Jadi sebetulnya dasarnya atau intinya tentang pers itu kan sudah secara normatif ya Pak ya. Yeah. Ada aturan undang-undangnya secara lex spesialis, artinya secara khusus tentang pers itu diatur. Ya kan, di Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Itu jelas diatur di situ. Nah, di salah satu klausulnya, diantaranya pasal 8 itu kan tentang profesinya adalah sebagai wartawan begitu Pak. Itu sudah ditentukan, ya kan? Sudah ditentukan sebagai bahwa profesi seorang wartawan atau sebagai insan pers disebut seperti itu, dia jelas dilindungi Pak, ya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu dilindungi oleh undang-undang, kan gitu. Jadi sebetulnya secara normatif, secara hukum mendasar itu mereka tidak bisa sembarangan dihukum gitu kira-kira, karena menjalankan profesi tadi. Apalagi dilarang-larang, apalagi jelas. Jadi di dalam kode etik jurnalistik pun juga sudah diatur demikian rupa ya. Tidak sembarangan, artinya seseorang atau pihak manapun gitu ya Pak ya, untuk melarang tadi Pak, menghalangi, melarang gitu ya. Karena ada di dalam undang-undang pers yang ada juga yang disebutkan dengan apa Pak, hak tolak lah seperti itu. Tolak, ya. Pengertiannya hak tolak itu adalah
jangankan dihalang-halangi Pak ya, jangan wartawan untuk memberitakan sesuatu, menginformasi sesuatu kepada publik saja, ya dia punya hak tolak ya, atau menolak sesuatu yang dia anggap ya. Tadi yang Bapak katakan bahwa berita ini misalnya peka ya, karena mungkin akan bisa menimbulkan sara misalnya, menimbulkan permusuhan dengan pihak lain, atau menimbulkan kebencian kepada pihak lain, seperti itu. Ya, seorang wartawan punya hak itu. Termasuk juga dalam hal ini menjalankan tugasnya. Sebetulnya wartawan itu juga sering disebut di publik itu hak imunitas, kekebalan ya. Kekebalan. Artinya bukan sembarang kekebalan, artinya bisa melakukan tindak pidana seenaknya gitu Pak ya, nggak dihukum, nggak juga begitu. Ini kekebalan profesi Pak. Kekebalan profesi betul sekali. Ketika menjalankan tugasnya sebagai jurnalisme atau wartawan. Nah, kalau tadi Bapak katakan ada contoh kasus Pak ya, baru-baru ini Pak ya, di Kampung Bayam Pak. Di Kampung Bayam tadi, Jakarta Utara itu. Jakarta Utara. Yang kebetulan saya juga sempat baca itu, sempat dengar, baca tapi sempat dengar. Mungkin belum diberitakan secara tertulis ya, bahwa ada seorang wartawan dari salah satu stasiun TV begitu, dalam menjalankan tugasnya akan mengadakan wawancara dengan warga yang tinggal di rumah susun Kampung Bayam itu, karena memang di sana sedang ada masalah Pak ya, masalah hak warga untuk menempati kamar mereka masing-masing di rumah susun itu. Dimana kasusnya sudah setahun lebih Pak. Sudah setahun lebih. Kebetulan saya sebagai pendamping hukum juga. Masalah lebih luasnya soal keadilan sebetulnya. Keadilan. Jadi betul. Udah hitungan saya mungkin sekitar sudah 15 bulan hampir Pak. Ya, setahun 2 bulan kemarin. Ya, kira persis. Betul. Artinya tidak ada kepastian hukum sama sekali, tidak ada perlindungan hukum kepada para warga itu yang seharusnya sudah bisa masuk dan menghuni kamar masing-masing. Dan jangan lupa Pak, di era Gubernur Anies Pak ya, Anies Baswedan, itu sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur, kita kira bulan akhir Oktober, awal November begitu, semua sudah beres Pak. Artinya warga itu sudah sekitar 60 kepala keluarga kira-kira begitu. Artinya sudah ada sudah diatur sedemikian rupa mereka itu masing-masing Pak. Sudah ada nomor kamarnya, ada dibuat gitu Pak. Lagi-lagi yang belum cuma penyerahan kunci yang belum disenakan. Nah, diharapkan pesan Pak Anies pada waktu itu kalian sudah rapi semua, segera regulasi sudah oke semua, sudah koordinasi juga dengan pihak Jakarta Propertindo yang disebut singkat dengan Jakpro. Demikian juga koordinasi dengan Pemda pada waktu itu, Pemda dalam hal ini adalah Provinsi Gubernur DKI Pak. Nah seperti itu Pak. Nah nasib sialnya ini warga ini Pak, begitu beliau lengser sekitar akhir, bukan lengser Pak, mengakhiri masa jabatan. Mengakhiri ya kira-kira begitu, lebih bahasa formalnya begitu, mengakhiri sekitar tadi Pak November 2022. Nah itu esokan harinya mereka langsung keleleran Pak, terbengkalai atau apa istilahnya Pak? Keleleran kalau bahasa Jawanya. Kenapa sih bilang keleleran? Terlantar bahasa halusnya. Kenapa? Karena tidak ada respon sama sekali, tidak ada informasi, tidak ada koordinasi sama sekali dari pihak baik itu Provinsi DKI, Gubernur dalam hal ini, maupun pihak Jakpro, Jakarta Provinsi sebagai pengelola ya, sebagai berkaitan dengan pengaturan teknis tentang rumah susun itu, kan begitu Pak. Bayang sampai 14 bulan Pak. Seperti itu kan tidak memanusiakan Pak. Dan yang lebih miris lagi, Pak, mereka mengaku bahwa mereka suruh kembali ke hunian sementara atau huntara. Nah itu yang kondisinya itu mereka gambarkan lebih bagus kandang babi katanya. Nah maksud yang kita kalau kembali ke soal pelarangan wartawan untuk meliput dari TV One Pak, kita sebut aja, sebetulnya dia kan mau melakukan peliputan Pak, tidak hanya sekadar, bukan hanya sekadar wawancara ya, ini tapi peliputan untuk mengungkap ada apa di Kampung Bayam ini, kok sehingga keadilan sudah 14 bulan ini tidak muncul. Nah, tapi ketika wartawan mau melakukan pengungkapan keadilan ini dihalang-halangi Pak. Dan perlu juga diinformasikan, perlu kita informasikan juga kepada publik bahwa sebetulnya sehari 2 hari kemarin yang lalu itu sudah di salah satu stasiun TV sudah menayangkan berita itu Pak. Ya, saya tahu Metro TV Pak. Ya, artinya
tidak ada masalah sebetulnya, tidak ada halangan. Dan memang undang-undang pers tadi ya, undang-undang pers nomor 40 tahun 99 ya Pak ya. Iya. Itu jelas-jelas kan Pak, seseorang atau katakanlah satu pihak manapun ya Pak ya, yang mencoba untuk melarang, menghalangi gitu Pak, itu ada sanksinya Pak. Itu diatur di pasal 18 ayat 1 undang-undang pers. Oh gitu. Nah, sebetulnya seperti itu, tapi kelihatannya ada salah satu pihak ya, katakanlah dari pihak Jakpro. Oh iya. Begitu, langsung menginstruksikan bahwa untuk sementara mohon jangan diberitakan dahulu liputan tadi. Padahal tadi sakti niatnya sekali Pak. Sakti banget. Sakti banget. Padahal niatnya TV One mau live. Iya. Iya. Jadi sekarang akhirnya live taping pun belum jelas kapan akan ditayangkan. Ya. Ini kan sudah bisa dikenakan pasal 18 ya Pak? Betul. Nah, kira-kira ini pidana atau perdata Pak? Saya kurang paham nih. Iya, artinya sebetulnya itu bisa dikategorikan mereka ya, siapapun ya yang mencoba menghalangi profesi atau tugas atau kerja-kerja seorang wartawan itu bisa dikenakan pidana. Nah, pidana dalam arti karena ini diatur dalam undang pers itu disebut dalam arti pidana khusus, begitu ya. Nah, pidana khusus dalam arti karena menghalangi seorang profesi wartawan itu tadi. Ya. Nah, begitu Pak. Nah, kira-kira tadi ancamannya berapa tahun Pak atau misalkan gimana? Itu paling tidak bisa mendapatkan sanksi atau ancaman sampai maksimum 2 tahun Pak. 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, ini hati-hati nih bagi pihak-pihak yang tidak menyukai dengan kerja profesi wartawan. Janganlah menghalang-halangi atau merintang-rintangi, apalagi mengkriminalisasi. Ren, minggir. Jadi tadi Jakpro menghubungi kakak buat untuk menyimpan dulu gambarnya. Bukan, lebih tepatnya mereka nggak membolehkan kita izin buat meliput di sini. Dari produser aku tadi bilang kita simpan dulu aja gambarnya, nanti kapan kita bisa tayangkan dalam waktu dekat. Harusnya tadi hari ini, bahkan siang ini. Sebenarnya tadi pengennya live. Sebetulnya masalah menghalangi atau mengkriminalisasi wartawan itu udah cerita dari lama. Ya kan? Tapi sebetulnya wartawan dalam hal ini meskipun dia dalam tanda petik diusir tadi atau dihalang-halangi, tetap harus menaikkan berita ini. Dan tentunya wartawan juga tidak bisa memaksa si narasumber itu. Oh, kan? nggak bisa memaksa karena itu kan hak sudah. Nah, ini kan wartawan tugasnya untuk memberitakan karena memang ini yang dibutuhkan masyarakat umum. Ada apa tentang Kampung Bayam ini? Kan masyarakat perlu tahu. Tapi kalau misalkan berita ini tidak dinaikkan, masyarakat tidak akan pernah tahu ada masalah apa di Kampung Bayam ini, ya kan? Nah, makanya tadi kalau ada pihak tertentu yang merasa keberatan, misalnya dengan dinaikkan berita tentang Kampung Bayam, mereka atau Jakpro itu bisa memiliki hak jawab. Nah, gimana menurut Pak Didi? Iya betul. Tadi kalau kayak disinggung tentang hak jawab tadi, memang ketentuan itu secara normatif yang diatur kan dalam undang-undang pers kita Pak ya, nomor 40 tahun 99 itu. Oleh karenanya, kalau memang ada pihak-pihak ya merasa bahwa suatu pemberitaan yang dimungkinkan ya, mungkin akan timbul suatu konflik of interest gitu katakan, konflik kepentingan yang tidak menguntungkan bagi narasumber tersebut, bisa saja kan ya, atau melakukan tadi tolak terhadap kalau sudah diberitakan mungkin terhadap pemberitaan wartawan tersebut ya, dilakukan secara formal seperti itu oleh apa istilahnya itu Pak, narasumber atau narasumber tersebut. Nah, itu sah-sah saja Pak ya, secara normatif seperti itu bisa dilakukan. Nah, ini kan yang terjadi kan kasus Kampung Bayam ini kan sudah menjadi domain publik ya, sudah umum diketahui oleh secara umum dan menyangkut kepentingan masyarakat dalam arti Pak. Ini masyarakat bukan kelas masyarakat biasa, menengah atau masyarakat atas Pak, menyangkut masyarakat bawah Pak, tingkat bawah yang mungkin pekerjaannya saja tidak tetap gitu ya, mereka mencari mata pencariannya saja dapat hari itu dimakan pada hari itu begitu seperti itu Pak ya. Jadi
kok ya tega-teganya lah begitu kita sebut begitu. Ya. PT Jakpro itu memperlakukan warga negaranya, warga kotanya Pak, kan kota Jakarta seperti itu, ya sudah berlangsung 14 bulan tadi. Jadi kami mohon ini hal-hal seperti ini bisa dihentikan dulu lah, ya bisa dihentikan dulu, apalagi sampai dikriminalisasi. Mereka sudah dipanggil 3 kali Pak di kepolisian Polres Metro Jakarta Utara. Nah, kami berharap tentu hal-hal seperti ini sudahlah. Mereka ini sudah hampir 2 tahun berarti sejak Anies itu Pak ya? 14 bulan. Selesai. 14 bulan. Sebelumnya kan dari proses pembangunan mereka sudah dijadikan mitra Pak. Oh iya. Jadikan mitra. Artinya mereka sudah dari awal pembangunan itu warga Kampung Bayam itu memang sudah dijadikan mitra dalam proses pembangunan Jakarta International Stadium. International Stadium JIS, di mana di sebelahnya adalah rumah susun Kampung Bayam itu. Ya. Jadi dari awal memang sudah bersama-sama. Kok ya begitu mau terakhir tinggal Pati kok dipermasalahkan gitu. Ada apa? Nah, sedemikian teganya. Ada apa masalahnya? Biar rumput bergoyang aja Pak. Ya, betul. Nah, Pak Juju yang menjadi heran, ini kan kasus penghalangan ya, atau menghalang-halangi wartawan yang khususnya dilakukan oleh Jakpro terhadap TV One. Ini tapi sebelumnya kan Metro sudah menayangkan. Iya. Jadi saya curiga. Itu kalau secara hukum Pak, sesuatu informasi atau keterangan yang sudah menjadi domain publik umum tidak ada suatu pelanggaran hukum Pak. Tidak menjadi pelanggaran hukum, kan sudah diketahui secara publik, secara umum. Kan begitu. Ada giumnya seperti itu Pak. Tempo dan Kompas juga sudah memuat. Sangat gencar. Ya, sangat Tempo kembar. Dan beberapa YouTuber dan ada beberapa podcast di TikTok, terus ada juga portal-portal berita sudah menjadi domain umum sebetulnya. Ini udah menjadi rahasia umum. Kenapa Jakpro masih menghalang-halangi? Iya. Ya kan? Apakah kalian tidak membaca bahwa tugas jurnalistik itu dilindungi oleh ini Jakpro menurut saya arogan sekali. Ya. Tadi saya sebutkan kepada warganya sendiri, warga Jakarta. Sampai saat ini Pak, hampir 1,5 tahun PJ, Pak. Penanggung jawab ya. Pejabat sementara, Gubernur DKI. Tapi diperpanjang 1 tahun. Oh. Siapa namanya Pak? Heru Budi. Nggak tahu belakangnya, lupa. Itu kalau beliau benar-benar sebagai pejabat publik yang mewakili rakyat warga Jakarta, datangi, ajak bicara, ajak diskusi, berikan informasi. Kalau perlu Pak, sekali-sekali bawakan beras 1-2 karung Pak. Betul. Karena selama ini nggak ada perhatian dari Pemda DKI, apalagi dari Jakpro. Yang katanya BUMD yang termasuk mampu lah di DKI ini. Sangat mampu Pak. Jadi mereka 1 karung beras pun tidak pernah dapat dari tuannya lah begitu seperti itu. Ini contoh seperti itu. Sekarang kok tiba-tiba mereka mau diabaikan gitu, mau dimarginalkan lah kira-kira seperti itu. Kan sangat tidak manusiawi Pak. Perlakuan terhadap orang-orang marginal atau orang-orang pinggiran itu mungkin bisa dalam tanda petik dimaklumi lah, karena mungkin tadi sikap arogansi dari Jakpro. Tapi ini menghalang-halangi tugas yang memang dilindungi undang-undang. Artinya ini bukan kaum marginal loh. Yang kalian halangi. Ini ada lembaganya, yaitu TV One, dan mereka memiliki sidang redaksi, ya kan, dan mereka sedang menugaskan wartawannya untuk melakukan peliputan. Lah kok ini dihalang-halangi? Termasuk TV berita yang terkenal juga Pak ya, TV One ya. Iya, ini kan termasuk media mainstream lah. Mainstream betul. Kalau dikatakan. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalnya Metro TV bisa menayangkan, TV One dihalang-halangi, ada apa? Saya nggak tahu. Ada kepentingan apa? Ada kepentingan apa? Pemda DKI atau Jakpro, kan begitu? Terhadap persoalan rumah susun Kampung Bayam yang sebetulnya sudah harus dimiliki dihaki ya begitu sebagai hak warga termarginal tadi itu. Ini pertanyaan kita Pak. Betul. Apakah ini bukti bahwa Jakpro itu makin panik, atau PJS tadi Heru Budi, apakah makin panik? Karena memang
boroknya di Kampung Bayam mulai terpublikasi. Gimana Pak? Ya bisa saja seperti itu. Ya kalau kami bisa mengatakan ya secara hukum ya praduga tak bersalah kami seperti itu. Ya. Ada apa? Sebetulnya kalau PJ gubernur itu baik-baik saja ya, gubernur DKI. Yang tadi saya katakan, manusiakanlah warga Bapak di Jakarta Utara itu di Kampung Bayam itu. Ya Pak. Jadi sampai saat ini Bapak tidak pernah mengadakan approach pendekatan sama sekali kepada warga tentang hak mereka yang harusnya sudah menempati dan tinggal di rumah susun Kampung Bayam itu. Iya. Satu lagi Pak, kalau perilaku yang arogan ini tidak kita lawan, ini bisa menjadi presiden loh Pak. Ini baru tingkatnya BUMD Pak. Nanti kalau BUMD ini udahlah biarin aja. Ini bisa Pak Lurah, Pak RT itu bisa menghalang-halangi tugas jurnalistik. Itulah Pak. Itulah Pak tadi kita singgung. Kenapa pada waktu era Anies Baswedan mengakhiri masa jabatan baik-baik saja, ya mereka dimanusiakan, kan begitu Pak. Ya. Tapi begitu beliau mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI, kenapa justru jadi timbul masalah Pak? Lah iya. Memang apa bedanya? Kalau bicara hukum dan keadilan tidak akan membedakan jabatan seseorang siapapun, posisi dia apapun Pak. Ya, karena ini terkait juga dengan hak asasi manusia juga. Iya, enggak, artinya kalau ini dibiarkan Pak, sikap Jakpro yang menghalang-halangi wartawan. Kayak penyakit menular gitu. Bisa penyakit menular. Nanti lurah-lurah di Jakarta bisa menghalang-halangi tugas wartawan. Arogansi itu akan menular ya Pak? Iya, sampai ke pejabat sampai tingkat RT. Iya, bukan tidak mungkin. Oh begitu. Nah, iya. Kita melawan bukan dalam arti kita arogan, bukan, tapi kita sedang menegakkan keadilan sebagai seorang jurnalisme, sebagai seorang jurnalis maksud saya. Sebagai pejabat negara tularkanlah ya, tularkan cara kepemimpinan, ya, sifat-sifat, sikap yang adil, bijaksana, amanah, terutama terhadap warganya. Itu yang paling penting. Iya. Nah, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, ini tidak boleh dibiarkan karena ini bisa menjadi penyakit menular. Ya mungkin cukup di sini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.